Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Nilam di sini. Nah, apa kabarnya nih hari ini anak-anak? Semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Nah, anak-anak Ibu, baiklah sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan kembali untuk tetap mentaati protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter, dan tetap pakai masker dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nah, kembali lagi hari ini kita akan belajar tema 3 dengan pembahasan peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Yang ketiga, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, Ibu akan mengulang materi sedikit. Di subtema 1 kalian sudah belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, di sini ada makhluk hidup di sekitar kita selain tumbuhan adalah hewan. Di dalam sebuah lingkungan, hewan dan tumbuhan itu saling berkaitan di kehidupan kita. Selain tumbuhan, hewan merupakan makhluk hidup yang harus kita jaga kelestariannya dan keberlangsungan hidupnya. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk hidup dan beradaptasi. Sudah sepantasnya kita menjaga lingkungan demi makhluk hidup di sekitar lingkungan kita. Nah, ini kemarin sudah dibahas di materi sebelumnya, Ibu hanya mengulang sedikit. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar berikutnya, kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-geleng
Nah, itu tadi sudah lihat kan? Bisa belum udah nyanyinya? Kira-kira apa ya judulnya? Ya, betul, judulnya Burung Kutilang. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Jumpa lagi dengan Ibu. Nah, Ibu tadi lupa mengingatkan kalian. Siapkan alat tulis kalian, buku, pensil, pulpen, penghapus, dan lain-lain untuk memulai pelajaran hari ini. Baik, kita mulai. Nah, pembelajaran pertama di sini Ibu ada bagian-bagian hewan dan fungsinya. Nah, materinya, setiap hewan mempunyai bagian-bagian tubuh yang berguna untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bagian tubuh itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Salah satu contoh hewan yang sering kita lihat adalah burung. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, judulnya Burung Kutilang. Nah, burung dipelihara karena suaranya merdu. Suara burung bermacam-macam sesuai dengan jenis burung tersebut. Nah, di sini Ibu ada gambar burung. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bagian-bagian dari burung tersebut. Yang pertama, nah kira-kira apa ya ini? Ya, ini adalah sayap burung. Sayap burung terdiri dari 2. Kemudian, nah di sini ada apa ya? Iya, di sini ada mata. Kemudian, nah yang runcing ini adalah paruh. Kemudian, nah yang bisa mencengkram ini adalah kaki atau cakar. Kemudian yang di bawah ada ekor. Kemudian, nah yang terakhir ini bukan sayap tapi ini adalah bulunya. Ibu menunjukkan bahwa itu adalah bulu burungnya. Nah, kita akan lanjut ke fungsi bagian-bagian burung tersebut. Yang pertama ada sayap. Apakah fungsi sayap? Fungsi sayap adalah untuk bergerak atau terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Kemudian ada mata. Untuk apa mata? Untuk melihat benda-benda di sekitarnya, sama seperti mata kita fungsinya. Kemudian ada paruh. Untuk apa ya? Untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian ada kaki atau cakar, berfungsi untuk mencengkram mangsanya bila burung itu adalah burung elang. Jadi fungsi cakar burung elang itu adalah untuk mencengkram mangsanya supaya tidak lepas. Tapi kalau untuk burung-burung kecil yang tidak pemakan daging itu untuk bertengger di dahan pohon. Kemudian ada ekor, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh burung saat terbang. Yang terakhir ada bulu, berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Burung itu sama juga seperti kita. Kalau burung menggunakan bulu, kalau kita dengan pakaian agar tidak dingin saat cuacanya dingin dan tidak kepanasan saat cuacanya panas. Nah, sudah? Bisa kalian catat sebentar kalau kalian ingin mencatat. Ibu tunggu. Baik, kita lanjutkan. Nah, apakah ini? Wow, Ibu punya 2 gambar. Kira-kira apa ya ini? Nah, gambar yang pertama ini adalah kumbang. Kalian pasti pernah melihat hewan ini di bunga atau di daun. Kemudian yang kedua ada laba-laba. Kalian bisa sering menjumpai di atas atap atau kalian juga sering menemukan di pohon-pohon. Nah, ini kalian bisa amati dulu 2 hewan ini. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada perbedaan dan persamaan antara kumbang dan laba-laba. Yang pertama di sini ada jumlah kakinya. Jumlah kakinya kita ulang. Nah, kita hitung jumlahnya ya. Ada 1, 2, 3.
1, 2, 3. Berarti ada 3 pasang di kumbang. Kemudian kita hitung di laba-laba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau laba-laba 4 pasang yang artinya ada 8 kaki laba-laba. Kita lanjut di sayap. Kalau kumbang kita lihat ini namanya sayapnya, dia bisa terbang. Kalau di laba-laba tidak ada, kita lihat di tabel. Nah, bersayap kumbang, kalau laba-laba tidak bersayap. Mata otomatis ada 2. Di sini ada mata 2 pasang. Kemudian ada alat bernapasnya, kalau kumbang menggunakan trakea, kalau laba-laba menggunakan paru-paru. Untuk metamorfosis, kalau kumbang mengalami metamorfosis, kalau laba-laba tidak mengalami metamorfosis. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo kita buat ke dalam diagram Venn. Nah, di dalam matematika kalian akan belajar nanti diagram Venn, tapi ini bukan pelajaran matematika ya. Kita akan belajar memasukkan ke diagram Venn di mana persamaan dan di mana perbedaannya. Yang Ibu tampilkan adalah perbedaannya dulu. Nah, di sini ada gambar kumbang dan laba-laba. Yang pertama, jumlah kakinya ada 3 pasang, total ada 6 kaki. Untuk laba-laba, jumlah kakinya ada 4 pasang, total ada 8 kaki. Kemudian memiliki sayap dan bisa terbang. Untuk kumbang, kalau laba-laba tidak memiliki sayap dan tidak bisa terbang. Kalau kumbang bernapas dengan trakea, sementara untuk laba-laba bernapas dengan paru-paru. Nah, tadi kumbang juga mengalami metamorfosis, kalau laba-laba tidak. Ini adalah perbedaannya. Kalau persamaannya itu nanti letaknya di tengah sini. Apa persamaannya? Nah, mereka berdua perlu makan. Jangankan mereka, kita saja perlu makan. Semua makhluk hidup pasti perlu makan. Kemudian memiliki mata yang sepasang dan mereka berdua adalah jenis serangga. Nah, bisa kalian lihat di sini perbedaan dan persamaan antara kumbang dan laba-laba. Baik, kita lanjut. Nah, Ibu ada tugas pertama untuk kalian. Amati seekor hewan yang hidup di sekitarmu. Tentukan bagian-bagian tubuh dari hewan tersebut, seperti yang Ibu contohkan tadi pada burung. Tanyakan kepada orang tua atau orang di sekitarmu jika mengalami kesulitan. Hewannya tidak harus burung, kalian boleh mengambil kucing, atau kalian punya anjing, atau kelinci, boleh hewan apa saja yang kalian lihat. Atau kalian mau meneliti ada ular, atau cacing, boleh, terserah hewan apapun yang ingin kalian amati. Nah, ini tugasnya, silahkan kalian tulis dan tulis di buku tugas kalian. Nah, baik, Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya tentang wawancara. Ini nanti akan berhubungan dengan tugas yang tadi, karena tugas tadi kalian harus menanyakan tentang hewan itu ke orang sekitar kalian atau orang tua. Tidak mungkin kalian langsung bertanya, "Ayah, Ibu, tolong carikan hewan, saya ingin meneliti." Tidak mungkin, kalian harus memiliki tata krama yang baik. Nah, Ibu ajarkan itu namanya wawancara. Ibu ajarkan bagaimana wawancara yang baik itu. Nah, wawancara merupakan suatu metode untuk mendapatkan data atau informasi. Oleh karena itu, narasumber yang diwawancara harus orang yang menguasai informasi sesuai dengan topik yang ditentukan. Selain itu, pewawancara harus melakukan persiapan yang matang. Berikut adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara dengan narasumber.
Yang pertama, kalian harus penguasaan materi. Apa itu? Berkenaan dengan tema dan poin-poin permasalahan yang akan ditanyakan. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih yang mau kalian bahas, poin-poin apa saja sih yang akan kalian tanyakan nanti. Kemudian setelah itu, langkah keduanya kalian harus menentukan narasumbernya dulu. Siapa yang mau kalian pilih narasumbernya? Nah, narasumber harus orang yang benar-benar tahu tentang topik permasalahan yang akan kamu tanyakan. Misalnya, orang yang mengalami langsung kejadian tersebut atau orang yang memang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya, kalian ingin bertanya tentang burung, otomatis kalian harus menanyakan dengan orang yang memelihara burung. Jadi dia tahu bagaimana sih cara perawatan burung, bagaimana cara menjaga burung itu agar tidak lepas, apakah harus di kandang ataukah harus diapa-apakan. Nah, itu kalian harus tahu. Begitu juga dengan hewan yang lainnya. Kemudian kalian membuat pertanyaan. Buat daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik. Agar pertanyaanmu tepat, kamu dapat menyusun dengan kata bantu tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang keempat yang harus kalian siapkan adalah mental. Persiapkan diri secara maksimal untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya grogi. Misalnya kalian sedang bertanya tiba-tiba kalian diam. Aduh, apalagi ya? Nah, berarti mental kalian belum maksimal karena kalian grogi saat itu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akan lanjut, nanti Bu ada tugas berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Jumpa lagi dengan Ibu, kita lanjutkan materinya ya. Nah, tadi kan ada tuh di bagian yang kalian harus membuat pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa. Ibu akan memberitahu apa sih itu. Nah, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa itu untuk menanyakan benda. Kemudian siapa itu untuk menanyakan orang. Untuk di mana untuk menanyakan tempat. Kalau kapan itu untuk menanyakan waktu. Kemudian mengapa itu untuk menanyakan alasannya. Kemudian bagaimana itu untuk menanyakan caranya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu ini, kalian akan tahu apa sih yang mau kalian tanyakan untuk tugas yang tadi. Nah, kita lanjut. Nah, ada tugas yang kedua. Buatlah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan cara merawat hewan yang telah kalian pilih pada tugas sebelumnya. Sebenarnya tugas ini berhubungan. Kalau kalian sudah memilih hewan di tugas sebelumnya, kalian bisa melanjutkan di tugas ini. Misalnya, kalian memilih hewan kelinci di tugas pertama, berarti kalian harus melanjutkan membuat 5 pertanyaan tentang bagaimana sih cara merawat kelinci. Sebelumnya sudah Ibu kasih tahu ya, yang apa, bagaimana, di mana. Nah, itu bisa kalian manfaatkan apa yang mau kalian tanyakan. Nah, anak-anak Ibu, tadi kalian sudah banyak sekali belajar tentang bagian-bagian dan fungsi-fungsi hewan. Di situ juga Ibu telah mengajarkan bagaimana cara kalian memulai wawancara, menanyakan dengan narasumber bagaimana sih kalian dapat informasi dari hewan-hewan itu. Misalnya kalian ingin bertanya ke tukang burung, jadi kalian harus sopan ya bertanyanya, atau ke tukang kelinci, kalian harus sopan menanyakannya. Baik, Ibu akan menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, siswa menjadi tahu bagian-bagian hewan seperti paruh, ekor, kaki atau cakram, bulu, dan lain-lain. Yang kedua, siswa belajar tentang perbedaan dan persamaan bagian hewan yang dimasukkan ke diagram Venn. Yang ketiga, siswa tahu bagaimana menjadi pewawancara yang baik. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oh iya, sebelum Ibu menutup, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih telah menonton acara ini. Jangan lupa Ibu tetap mengingatkan kembali untuk tetap mentaati protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun di air mengalir, tetap memakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa berdoa terus agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Oh iya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda karena telah membantu kami dalam menjadi guru saat anak di rumah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.